Oke, Assalamualaikum sobat dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya Wantur. Kali ini Wantur coba akan kembali mengupdate kondisi terkini Mas Iyun dan Fauzana yang ramai santer diberitakan karena mereka sudah berpisah tamat alias putus, teman-teman. Dan kemungkinan alasan-alasan orang tua Fauzana yang tidak setuju dengan Mas Iyun, meskipun tidak ada informasi spesifik mengenai alasan penolakan orang tua Fauzana terhadap Mas Iyun, namun secara umum perbedaan latar belakang budaya dan sosial antara Minang dan Jawa bisa menjadi faktor utama, dan inilah kemungkinan analisa dari kondisi terkini antara Fauzana dan Mas Iyun, teman-teman. Yang pertama adalah perbedaan budaya dan tradisi, di mana seorang perempuan dalam kehidupan masyarakat Minang memiliki matrilineal yang kuat, di mana peran perempuan sangat sentral dalam keluarga dan masyarakat. Mungkin orang tua Fauzana khawatir jika tradisi dan nilai-nilai Minang tidak akan terjaga dalam hubungan ini, teman-teman. Di samping itu juga ada status sosial dalam masyarakat Minang, yang dimana keturunan seringkali menjadi pertimbangan penting dalam memilih pasangan. Jika latar belakang sosial Mas Iyun dianggap tidak sepadan, hal inilah yang mungkin bisa menimbulkan masalah, teman-teman. Sehingga kejadian yang sekarang banyak sekali dikait-kaitkan dengan kondisi ataupun tradisi Minang yang kuat. Sementara status sosial dalam masyarakat Minang juga seringkali menjadi pertimbangan penting dalam memilih pasangan. Jika latar belakang sosial Mas Iyun dianggap tidak sepadan, hal inilah yang bisa menimbulkan masalah ke depan. Selain perbedaan budaya, ketidakcocokan kepribadian antara Mas Iyun dan keluarga Fauzana juga bisa menjadi alasan penolakan yang secara diam-diam, teman-teman. Sementara faktor lain yang mungkin mempengaruhi usia dan pendidikan, tingkat pendidikan antara keduanya juga bisa menjadi pertimbangan, yang dimana kita bisa tahu bahwa pendidikan dari Fauzana berbeda jauh dengan Mas Iyun. Seringkali orang tua juga melihat latar belakang pendidikan, walaupun kenyataan di lapangan ya, kita bisa melihat bahwa latar belakang pendidikan ataupun sekolah tidak menjamin seseorang untuk bisa lebih cerdas dalam memahami suatu permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita seringkali melihat bahwa faktor pendidikan juga bisa menjadi alasan. Yang selanjutnya adalah pekerjaan dan penghasilan. Stabilitas finansial Mas Iyun mungkin menjadi pertimbangan, terutama dalam budaya Minang yang sangat mementingkan kesejahteraan keluarga. Memang sebagian besar dari orang tua ingin melihat anaknya sukses, sehingga faktor finansial sang calon sangat dilihat ataupun diteliti. Seperti apa prediksinya ke depan, apakah akan cerah ataukah akan mendung ataupun muram, teman-teman. Sementara kalau kita melihat masalah rezeki itu kan hanya Tuhan ya yang menentukan. Kita tidak bisa melihat seseorang kalau hari ini dia sukses, besok akan meredup, ataupun orang hari ini meredup, besok bisa sukses gitu. Jadi kita tidak bisa melihat, hanya Allah yang bisa menentukan dalam hitungan detik, teman-teman. Ya bagi Allah mungkinlah untuk segala sesuatunya merubah. Jadi jangan sampai kita melihat faktor-faktor ini bisa juga mempengaruhi, karena banyak kejadian orang hari ini menikah dengan seseorang yang kaya raya, tidak lama kemudian bangkrut usahanya dan berubah menjadi miskin. Maka seorang perempuan yang hanya melihat dari faktor kekayaan, disitulah perempuan pasti akan meninggalkan seorang laki-laki, teman-teman. Nah, faktor orang tua juga melihat keadaan seperti ini, prediksi. Jadi dia bisa melihat kemungkinan salah, ya bisa. Kita tidak bisa melihat ke depannya akan seperti apa. Banyak orang sukses ketika sudah menikah, jatuh miskin dan bangkrut. Tapi banyak juga orang yang menikah dengan keadaan apa adanya, pas-pasan, setelah menikah bisa sukses, teman-teman. Jadi ini kalau kita melihat bukan suatu patokan yang bisa mempengaruhi ya. Itu hanyalah sebuah ketakutan bahwa anaknya tidak akan hidup senang gitu, ketakutan susah gitu, teman-teman. Sementara kalau orang tua yang baik itu bisa melihat yang penting orangnya mau berusaha dan bekerja keras, baik. Kalau masalah rezeki kan hanya Allah yang mengatur, hanya Tuhan yang mengatur, yang membolak-balikan keadaan. Itu, teman-teman. Jadi sama sekali kita bisa membantah hal-hal seperti ini.
Juga setiap kasus unik, alasan penolakan orang tua Fauzana bisa sangat kompleks dan melibatkan berbagai faktor yang bersifat pribadi. Nah, ini artinya segala permasalahan yang ada yang mungkin sekarang bocor itu adalah dari rentetan dari sejumlah masalah yang ada dalam pribadi gitu. Jadi dari awal tuh sudah apa istilahnya banyak sebenarnya masalahnya gitu, ataupun ketidakcocokan, ketidaksetujuan, tapi hanya di keluarga masing-masing. Seperti sekarang di keluarga Fauzana misalnya, gitu. Jadi hanya diutarakan di keluarga bahwa ini akan seperti ini, cocok atau tidak, saya tidak setuju ataupun tidak, itu adanya di keluarga. Walaupun pada akhirnya sekarang harus bocor, gitu ya. Dianggap orang tua melarang keadaan ataupun mengharuskan Fauzana menjauhi Mas Yun, teman-teman. Komunikasi juga menjadi kunci jika Fauzana dan Mas Yun benar-benar serius dengan hubungan mereka. Jika benar-benar serius ya. Berbeda dengan sebuah orang yang menganggap hanyalah settingan, teman-teman, untuk menaikkan pamor. Memang kalau kita melihat bahwa keduanya memiliki keuntungan masing-masing. Mas Yun yang awalnya sudah viral, kenal dengan Fauzana lebih viral lagi. Begitupun Fauzana, seorang penyanyi yang sudah viral, kenal dengan Mas Yun lebih viral lagi. Jadi keduanya saling menguntungkan dengan keadaan seperti ini. Nah, ketika sekarang berniat untuk apa istilahnya menjauh ataupun merenggang secara baik-baik, bagusnya kedua belah pihak memberi informasi yang gamblang bahwa keadaannya seperti itu. Jangan menggantung. Kasihan dari para pendukung masing-masing, teman-teman, dari Sobat Ngarit, Fauzana Lovers, gitu, yang mereka banyak sekali yang membawa hal ini ke dalam hati gitu. Kalau Wantur sih ya ini menganggap biasa-biasa saja. Kalaupun terjadi ya alhamdulillah, kalaupun tidak ya nggak apa-apa. Itu kan suatu permasalahan yang saling menguntungkan keduanya. Ya kita positif-positif aja lah dalam hal seperti ini. Yang penting dua-duanya baik. Tapi kita sebagai istilahnya pendukung ataupun penggemar, jangan terlalu dimasukkan ke dalam hati, teman-teman. Jadi kita anggap aja wajar. Kalaupun jadi alhamdulillah, kalaupun tidak ya sudahlah gitu. Tidak harus apa istilahnya saling menghujat satu sama lain. Karena keduanya memang punya mungkin ya punya persetujuan ataupun kesepakatan masing-masing dan terbukti sukses. Dua-duanya naik, dua-duanya viral, teman-teman. Ada yang menganggap bahwa Fauzana dari awal juga sudah viral, ketemu dengan Mas Yun juga sudah viral gitu ya. Kemudian sebaliknya Mas Yun juga sudah viral, nggak ketemu Fauzana juga sudah viral. Malahan Fauzana yang tadinya penyanyi biasa-biasa, ketika kenal dengan Mas Yun makin viral gitu. Ya hal itu kita nggak usahlah seperti itu. Kita hanya mendukung aja, bagusnya mendukung keduanya. Segala sesuatu yang terjadi ini emang sudah seharusnya terjadi. Yang penting kita ambil hikmah kebaikannya kalaupun ada, ataupun nilai-nilai hiburan gitu yang bisa. Jangan terlalu diambil pusing buat teman-teman Sobat Ngarit ataupun Jumpa Lovers. Itu teman-teman. Jadi kita biasa-biasa aja, dukung aja gitu, jangan menghujat yang lain. Saya mendukung Sobat Ngarit, udah nggak usah ngurusin lagi dengan nilai-nilai negatif yang ada di Fauzana ataupun keluarganya, seperti yang sekarang terjadi dari keluarga Fauzana, terutama ibu. Kan kebenarannya kita juga belum tahu apakah itu benar ataupun enggak gitu. Kalaupun benar ya sudahlah, biarin gitu kan. Kalaupun benar, syukur-syukur ini adalah informasi yang keliru gitu ya, yang keliru, tetapi kita mengambil apa sisi negatifnya. Janganlah kita sama-sama mendukung keduanya, teman-teman. Yang penting nggak saling merugikan, nyatanya saling menguntungkan. Yang riweh ataupun yang ribut adalah kita sebagai penonton gitu ya. Jadi janganlah kalian pendukung dari Fauzana, silahkan lanjutkan tanpa harus menghujat dari pendukung dari Sobat Ngarit gitu ya, atau Mas Yun. Dan kalian juga bagi pendukung Mas Yun, Sobat Ngarit, tidak usah untuk memberikan informasi-informasi negatif kepada keluarga Fauzana. Biarlah yang terjadi itu menjadi sesuatu hal yang apa adanya gitu ya. Mudah-mudahan memang informasi negatif itu tidak benar, teman-teman. Dan sebaiknya keduanya mencari solusi ya bersama dan membicarakan secara baik. Lebih bagus lagi di media, orang-orang bisa tahu
bahwa kejujuran itu harus diutamakan, teman-teman. Kejujuran apa adanya harus disampaikan, gitu ya. Jadi itu akan lebih baik, lebih saling menghormati dibanding kita memendam hal-hal yang memang sudah ada masalah. Jadi masalah itu harus diselesaikan, bukan dibiarkan, sehingga informasinya menjadi nggak karuan gitu. Kalau ada klarifikasi dari keduanya, tampil nih berdua, ngobrol apa adanya, bahwa sekarang seperti yang sekarang terjadi itu adalah ini gitu. Sementara sekarang sudah beres, satu pun berakhir, dan karena kontraknya sudah selesai misalnya, ya sudah seperti itu gitu. Ya teman-teman ya, jadi kita coba saling mendukung untuk keduanya. Ambil nilai-nilai positif, kebaikan, hiburan, dan buang jauh-jauh hal-hal negatif yang timbul terkait hal ini gitu. Sehingga mereka tetap bisa berkarya lebih baik lagi ke depan. Itulah informasi ataupun analisa dari Wantur, dan setiap orang ataupun teman-teman boleh menganalisa masing-masing apakah sependapat dengan Wantur ataupun tidak, mangga dipersilahkan. Oke teman-teman, kita cukupkan informasi dari Wantur. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.